Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Poros Kehendak Allah. Saudara tangkap rema-remanya ya. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ini mengisahkan tentang Elia dan Raja Ahab. Elia di tepi sungai Kerit. Jadi bagaimana Elia adalah seorang nabi begitu berkuasa dibandingkan Raja Ahab. Dia seorang raja di mata dunia, tapi dia nggak bisa apa-apa pada zaman ini. Jadi apapun yang dikatakan Elia itu berkuasa karena ada Tuhan di pihak dia. Lalu kemudian dikisahkan di ayat 1 sampai 6 ini, Elia disuruh sama Tuhan pergi ke sungai Kerit. Dan di sungai Kerit itu nyata pemeliharaan Tuhan untuk Elia. Elia taat sama firman Tuhan. Kenapa Elia itu lebih dipandang baik sama Tuhan? Karena Elia bukan hanya latar belakang seorang nabi. Elia selalu melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Elia selalu setia dengan apapun yang Tuhan katakan. Nyata pada di ayatnya yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini menyatakan bahwa setiap firman yang datang sama Elia, dia selalu lakukan. Setiap firman yang diucapkan sama Tuhan, dia selalu tangkap. Dia nggak pernah pilih-pilih tentang firman Tuhan. Jadi di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6 itu dijelaskan bagaimana Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, bagaimana Tuhan pelihara dia di poros kehendak Tuhan, yaitu di sungai Kerit. Di situ sebenarnya sungai itu nggak terlalu jauh dari sungai Yordan, namun Tuhan suruh dia ke sungai Kerit karena sungai Kerit lah tujuan Tuhan suruh dia. Itulah poros kehendak Allah yang dia mau untuk Elia. Jadi di sungai Kerit itu Elia dipelihara. Bayangkan bagaimana burung gagak datang memelihara, dikasih roti, dikasih minum. Bayangkan kalau waktu itu Elia nggak taat, dia pergi ke sungai Yordan, nggak mungkin. Berkat Tuhan hanya ada di poros kehendaknya. Jadi kalau Elia nggak di sungai Kerit, dia nggak akan dapat berkat jasmani, nggak akan dapat berkat rohani dari Tuhan. Sama halnya dengan kita, ketika Tuhan mempercayakan kita, dimanapun kita dipercayakan, baik itu kita jadi ibu rumah tangga, baik itu kita dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang Tuhan percayakan, tetap setia, tetap taat sama firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, bahkan pemeliharaan. Hari-hari ini orang yang hidupnya paling kasihan adalah orang yang gak punya Tuhan, orang yang gak hidup di dalam Tuhan. Namun orang yang paling beruntung hari-hari ini, apalagi di zaman sekarang ini, adalah orang-orang yang punya firman dalam hidupnya. Saudara tahu, tetaplah di poros kehendak Allah, karena hanya di poros kehendak Allah, hanya di jalannya Allah ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hal-hal yang menakjubkan. Tanpa di poros kehendak Allah, saudara nggak akan bisa bertahan hari-hari ini. Amin. Terima kasih.